Oke, kita mulai dari sini. Ya, jadi untuk perbandingan ini dimulai dari perbandingan kuantitatif ya. Jadi ini merupakan materi yang sering selalu muncul ya dalam semua model tes berbasis skolastik atau sejenisnya seperti TIU ya. Ya, jadi kita mulai dari perbandingan antara dua buah besaran ya. Nah, catatannya di sini adalah perbandingan itu dinyatakan dalam bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis atau yang satuannya sama. Nah, artinya kalau ada besaran yang satuannya tidak sama, maka kita harus samakan dulu satuannya. Ya, misalkan ada sentimeter dengan meter. Nah, itu kan tidak sama kan? Maka kita harus samakan dulu. Kita harus konversi dulu antara besaran tersebut supaya bisa kita tuliskan atau bisa kita lihat bagaimana perbandingannya. Nah, bentuk perbandingan ini dituliskan seperti ini ya. Bentuk umumnya A berbanding B ya. A berbanding B. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana. Artinya kita seperti menyederhanakan pecahan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama supaya mendapatkan nilai yang paling kecil. Jadi ini dibacanya A berbanding B ya. A berbanding B. Atau bisa juga A per B ya. Nah, di sini ada beberapa satuan yang sering muncul ya. Yang pertama ada satuan panjang. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat tingkatannya ya. Jadi setiap turun satu langkah itu dikalikan 10. Ya, kalau dua langkah berarti 100 ya. Ya, kalau eh, naik berarti dibagi, kalau turun berarti dikalikan. Ya, ya, misalkan yang di atas ada kilometer, kemudian hektometer ya, HM, kemudian dekameter, kemudian meter. Nah, berarti dari kilometer ini turun 3 langkah ya, berarti ini kali 10 kali 10 kali 10. Artinya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya. Atau sebaliknya 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. 1000 dibagi 1000 ya. Ya, setelah meter berarti desimeter ya. Kemudian sentimeter. Nah, artinya dari meter ke sentimeter itu dia turun 2 kali. Ya, artinya kita kalikan 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm naik 2 tingkat atau 2 langkah, berarti dari cm itu dibagi 100. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, kalau cm ke milimeter itu hanya turun 1 langkah, berarti hanya dikali 10. Artinya 1 cm sama dengan 10 milimeter ya. Ya, bisa sampai situ ya Bapak Ibu. Ini konversi satuan sederhana yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau dia turun berarti kita kalikan, kalau naik berarti dibagi ya. Ya, yang paling sering muncul ini yang ini, kilometer, meter dan sentimeter. Milimeter juga sering kita pakai ya mungkin. Oke, yang berikutnya adalah satuan waktu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa satuan yang dituliskan di modul. Ya, dari 1 milenium, 1 abad, 1 dekade atau dasawarsa. Ya, 1 windu atau sewindu ya. Sewindu itu 8 tahun. Ya, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 52 minggu dan kurang lebih 365 hari.
Nah, ini juga ada satuan waktu yang sering digunakan dalam tahun ajaran ya, satu semester 6 bulan, ya, satu triwulan, itu 3 bulan, dan seterusnya ya. Sampai satuan yang paling kecil yaitu detik ya, atau second. Kalau di dalam satuan internasional itu ditulis second. Ya. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 detik ya. Ya, jadi ini satuan untuk waktu. Nah, kemudian di sini ada satuan berat ya. Nah, ini ada satuan berat, ada ton ya. Ya, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ya, ya, kalau ini miligram ya, mg. Ya, 1 miligram sama dengan 0,001 ya, atau 0,01 kalau kita tuliskan dalam pecahan berarti 1/1000 ya. 3 angka di belakang koma. Ada juga satuan ons ya. Ya, 1 ons itu biasanya dituliskan 1 ons itu sama dengan 100 gram ya. Ya, jadi itu beberapa satuan ya, satuan panjang waktu dan satuan berat. Ya, untuk konversinya tidak ada masalah ya, Bapak Ibu. Atau ada yang ingin ditanyakan di sini konversi ini? Ya, jadi kalau kita ingin tulis perbandingan misalkan 1 kilometer berbanding dengan 1000 meter ya. Nah, ini harus kita samakan dulu eh, satuannya ya, baru bisa kita sederhanakan perbandingannya. Nah, karena ini tidak sama maka salah satunya harus kita konversi ya. Ya, misalkan 1 kilometer kita konversi ke meter, berarti ini jadi 1000 berbanding 1000. Ya, 1000 meter berbanding 1000 meter. Atau 1/1. Nah, biasanya itu ada kita gunakan dalam menuliskan skala ya. Skala itu dituliskan dalam satuan sentimeter ya. Skala pada gambar atau pada denah misalkan 1/100 ya. Artinya setiap 1 sentimeter pada gambar ya, pada gambar ya sama dengan 100 sentimeter jarak yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Nah, itu artinya perbandingan skala ya. Jadi sama-sama ini sentimeter. Artinya kalau digambar jaraknya 2 cm, misalkan denah kamar ya. Denah kamar misalkan digambarkan hanya 2 kali 3 ya. 2 kali 3 cm ya. Nah, itu jarak aslinya adalah ya 200 kali 300 ya, atau 2 meter kali 3 meter. Itu jarak aslinya. Ya, jadi 3 kali 100, 2 kali 100. Ya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan skala ini ya, 1/100. Ini jarak pada gambar, ya ini jarak yang sebenarnya. Jarak sebenarnya. Ya. Oke, kita bisa lanjut ya.
Nah, ini beberapa satuan lagi. Nah, kalau ini adalah satuan luas. Nah, kalau satuan luas, ya, berarti sudah ada panjang dan lebar ya. Ya, kalau jarak berarti hanya seperti ini, hanya dari titik satu ke titik yang lain. Tapi kalau luas dia adalah area ya. Misalkan luas tanah atau luas rumah. Berarti sudah ada panjang, sudah ada lebar ya. Makanya di sini sudah ada pangkat duanya ya, karena sudah dua satuan yang kita hitung. Ya. Jadi misalkan 1 kilometer pangkat 2, berarti itu artinya ke panjangnya 1 kilometer, lebarnya juga 1 kilometer. Maka disebut 1 kilometer pangkat 2 ya. 1 kilometer pangkat 2. Nah, menghitungnya beda lagi. Jadi 1 kilometer pangkat 2 ya, 1 kilometer pangkat 2 berarti ya 1 kilometer kali 1 kilometer. Nah, kalau kita ingin salin ke meter, ya kita salin dua-duanya ya, kita konversi dua-duanya. Ya, saya perbaiki dulu tulisannya. Mohon maaf. Ya, 1 kilometer pangkat 2. Kita ingin salin ke meter ya. Berarti ini kita konversi dulu jadi 1 kilometer kali 1 kilometer. Nah, setelah itu baru kita ubah yang ini. Ini jadi 1000 meter kali 1000 meter. Nah, kemudian baru kita kalikan ya. Ya, nolnya jadi 6 ya. Ya, 1 juta meter pangkat 2 atau meter persegi. Ya, jadi 1 kilometer 1 kilometer pangkat 2 sama dengan 1 juta meter pangkat 2. Jadi beda dengan yang jarak tadi ya. Kalau jarak hanya 1 kilometer sama dengan 1000. Tapi kalau pangkat 2 berarti 1000 kali 1000. Sudah 2 kali kita mengalikan. Nah, begitu juga kalau yang ini, yang volume. Nah, kalau volume berarti sudah isi ya. Kalau ini kan luas. Kalau volume berarti sudah isi. Jadi sudah ada panjang, lebar, dan tinggi. Makanya di sini sudah pangkat 3. Ada panjang, ada lebar, ya. Kemudian ada tinggi. Ya. Itu biasanya menggunakan satuan volume. Ya, ada panjang, ya, panjang, P, L, dan T. Nah, artinya ini 1 cm pangkat 3 ini berarti 1 cm panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Ya, sudah 3 yang dihitung ya. Nah, atau biasa kita gunakan adalah liter ya. 1 liter. Nah, itu juga satuan volume ya. Atau cc ya. Jadi 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik ya. Kalau volume satuannya kubik. Nah, kemudian ada satuan lain, ini satuan eh, biasanya ini digunakan pada barang-barang yang menetapkan jumlah barang ya. Misalkan satu lusin itu 12 buah ya, atau benda. Satu lusin 12 buah, ya satu gross itu 144 buah atau 12 lusin. Nah, kenapa dia 12 lusin? Ya, karena ini dibagi 144 dibagi 12 ya. Maka dapat 12 lusin. Nah, ada juga satu kodi ya. Satu kodi berarti 20 buah ya. Dan satu rim atau 500 lembar. Biasanya ini di kertas ya. Satu rim 500 lembar. Nah, kemudian ada juga satuan ini besaran, menggunakan besaran turunan ya. Kecepatannya sudah satuannya sudah 2, yaitu jarak dengan waktu. Ya, kecepatan itu dinyatakan dalam meter per sekon atau meter per detik ya. Jadi M per S. Nah, M ini adalah jarak ya, per S-nya adalah waktu ya. Atau kilometer per jam juga ya. Kilometer per jam. Ya.
Jadi menggunakan dua besarnya, jarak dan waktu. Oke. Kemudian ada juga debit ya. Kalau debit itu dinyatakan dalam liter per detik ya, atau volume per waktu. Jadi kalau ada yang di soal dinyatakan kecepatan dan debit itu kita menggunakan dua satuan. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan perbandingan kuantitatif ini ya. Nah, nomor 1. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Ya, di sini menggunakan dua satuan ya. Yaitu yang pertama dengan mobil menggunakan kilometer ya. Menggunakan kilometer dan jam ya. Kilometer per jam. Nah, kalau jalan kaki berarti meter per menit. Nah, karena ini tidak sama, yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki. Nah, di sini ditanyakan perbandingan kecepatan, berarti kecepatan itu adalah kita gunakan jarak per waktu. Nah, kalau dengan mobil, ya jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam ya. Jarak per waktu, ingat jangan sampai terbalik ya. Jarak per waktu. Nah, sedangkan dengan jalan kaki, ya, jalan kaki ini kecepatannya adalah 100 meter per 2 menit. Nah, kita akan cari perbandingannya. Nah, ingat kalau dalam perbandingan kuantitatif satuannya harus sama ya. Satuan yang kita bandingkan harus sama. Nah, karena di sini satuannya kilometer per jam dan di sini meter per menit, nah, maka ini harus dikonversi dulu, dirubah dulu supaya satuannya sama. Maka kita ubah satuan kilometer per jam menjadi meter per menit. Ya, artinya 120 km diubah menjadi ya, kilometer ke meter berarti turun ya. Kita kalikan 1000. Kita kalikan 1000 menjadi 120.000 dikali 1000. Kayak di sini jadi 120.000. Nah, 2 jam ya 1 jam kan 60 menit, berarti 2 jam 2 kali 60 menit ya. 120 menit. Sehingga ini satuannya menjadi meter per menit ya, sama dengan yang kedua. Ya. Nah, kita bisa sederhanakan di sini ya, supaya bisa lebih kecil penulisannya. 120.000 bahagi 120. Ya, berarti sama dengan 1000 meter per menit ya. Nah, sekarang sudah sama. Nah, tapi ini kita sederhanakan lagi yang di atas. Ya. 100 meter per 2 menit berarti sama dengan 50 meter per menit. Nah, berarti perbandingannya adalah mobil dengan mobil 1000 meter per menit dengan jalan kaki 50 meter per menit ya. Jadi 1000 berbanding 50 sama dengan 20 berbanding 1 ya. Bentuk sederhananya adalah 20 berbanding 1. Artinya dengan mobil 20 kali lebih cepat ya. Nah, kenapa ini jadi 20? Nah, dalam perbandingan kita menggunakan sifat pecahan ya, menyederhanakan.
Artinya kita bahagi dengan FPB dari kedua bilangan ini. FPB-nya atau faktornya adalah 50 ya. Jadi ini dibahagi 50, ini juga dibahagi 50. Ya. 1000 dibahagi 50, ini 50 bagi 50. 50 bagi 50 dapat 1, 1000 bagi 50 dapat 20 ya. Sehingga perbandingannya adalah 20 berbanding 1. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut yang kedua. Ya, ini soal cerita juga sama dengan di atas. Ya, nilai Yana di kelas A termasuk urutan ke-15 dari atas dan juga urutan ke-15 dari bawah. Sementara nilai Yani di kelas B termasuk urutan ke-17 dari atas dan urutan ke-13 dari bawah. Nah, perbandingan jumlah siswa di kelas Yana dan Yani adalah, nah, karena dia berada di urutan ke-15, berarti di atasnya ada 1 sampai 14 ya. Ya, Yana yang ke-15. Ini Yana. Nah, karena urutan ke-15 juga dari bawah, berarti di bawahnya ada, setelahnya ada 14 orang ya. Ya, berarti jumlah siswanya ada 15 tambah 14 berarti 29 orang. Itu di kelas Yana, kelas Yana. Nah, sedangkan di kelas Yani, ya urutan ke-17 berarti di atasnya 1 sampai 16, berarti 17. Dan urutan ke-13 dari bawah, berarti setelahnya ada 12 orang ya. Kan dihitung dari belakang ke-13, berarti ada 12 orang. Ini Yani. Ya, berarti jumlah siswanya adalah 17 tambah 12. Berarti 8. 29 orang. Ya. Nah, berarti jumlah siswa di kelas Yana sama ya, 29 berbanding 29. Nah, berarti perbandingannya adalah 29 berbanding 29. Nah, kalau perbandingan dengan nilai yang sama berarti bentuk sederhananya adalah 1 berbanding 1. Artinya sama ya. 1 berbanding 1. Ya, jadi seperti itu untuk perbandingan kuantitatif ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat ya, yang pertama adalah ya, samakan satuannya. Jadi satuannya dilihat sama atau tidak. Nah, kemudian ingat bentuknya adalah A berbanding B ya. A berbanding B. Jadi kita memperlakukannya seperti pecahan ya. Kita memperlakukannya seperti pecahan. Artinya kalau di sini dibahagi 2, ini juga dibahagi 2. Kalau di sini dikali 2, ini juga dikali 2. Oke, bisa sampai di situ ya. Ya, jadi itu untuk perbandingan kuantitatif. Nah, misalkan ada 3 satuan yang kita bandingkan ya dan tidak sama. Misalkan A berbanding B itu 2 berbanding 3, kemudian B berbanding C itu 5 berbanding 7. Nah, bagaimana kita menentukan perbandingan yang gabungannya A berbanding B berbanding C? Nah, kita lihat di sini nilai yang beda adalah nilai
B ya. B di sini 3, sedangkan di sini 5. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, yang beda seperti ini, nah supaya kita bisa tulis perbandingan untuk semuanya, untuk gabungannya, maka ini harus kita samakan. 3 dan 5 ini harus kita samakan. Kita cari kelipatan dari 3 dan 5. Ya, kelipatan 3 dan 5 kira-kira berapa? Bapak Ibu? 15. KPK, ya 15 ya. Nah, Iya. berarti di sini kita kalikan 5 dua-duanya. Ya. Di sini kita kalikan 3 dua-duanya. 3 ini kali 3. Nah, sehingga di sini perbandingannya A banding B-nya adalah 10 berbanding 15. Ini kan masih sama nilainya ya. 10 banding 15 itu sama dengan 2 berbanding 3. Di sini jadi 15 berbanding 21. Ya. 21. Nah, sekarang kita lihat di sini B-nya sudah sama. Nah, kalau B-nya sudah sama, nah sudah bisa kita tulis satu kali A, B, C-nya. Berarti A berbanding B berbanding C adalah 10 berbanding 15 berbanding 21. Ya, jadi seperti itu kalau kita menemukan perbandingan antara 2 atau 3 besaran, tapi ada nilai yang berbeda ya. Jadi kalau AB-nya 2 berbanding 3, sedangkan B banding C-nya 5 banding 7. Nah, di sini kan tidak sama B-nya. Nah, tidak bisa kita gabungkan ya, harus disamakan dulu. Ya, seperti itu apa Ibu. Nah, sebentar kita lihat contoh soalnya seperti apa. Baik, kita lanjut ke modul yang kedua ya, perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai, artinya kedua variabel atau yang kita akan bandingkan itu berbanding lurus. Ya. Jika salah satunya kita kalikan dengan bilangan yang sama, maka perbandingannya tidak akan berubah. Jadi kalau yang satunya bertambah, yang satuan lainnya juga akan bertambah. Ya. Kalau yang satunya dikurangi, maka yang lainnya juga nilainya berkurang. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Perbandingan antara banyak apel dengan beratnya, dengan berat. Dengan berat apel. Artinya semakin banyak apelnya, berarti beratnya juga bertambah ya. Kalau apelnya semakin sedikit atau berkurang, secara logika pasti beratnya juga berkurang. Ya. Dengan asumsi semua rata-rata beratnya sama. Ya. Jadi di sini ya kita harus lihat dulu apakah perbandingannya masuk yang perbandingan senilai atau yang berbalik nilai ya. Lawannya berbalik nilai. Ya, kalau senilai itu artinya yang satunya bertambah, yang lainnya juga akan bertambah nilainya. Ya, berarti ini banyak apel dengan berat ya. Nah, apelnya 13, beratnya 2.600 gram. Nah, sekarang berapa berat 6 apel, berapa ons? Titik-titik. Nah, karena kita tidak tahu yang ada di sini, nah ini yang akan kita cari kan. Kalau dalam pengerjaan matematis, biasanya yang tidak diketahui itu dimisalkan dengan variabel X ya. Ya, atau kita bisa gunakan variabel terserah yang apa saja, huruf apa saja ya. Nah, berarti ini susunannya adalah ya 6/13 sama dengan X per 2.600 ya. Ini susunannya ini. Ya, ini walaupun dibalik tidak masalah ya, tetap akan sama hitungannya. Yang penting kita sesuaikan yang 6 ini dengan X ya. 6 dengan X, 13 dengan 2.600. Seperti ini.
Nah, coba kalau kita balik ya, apakah nilainya akan sama atau tidak? 13/6, di sini kan 6/13 ya. Ya, 2600 per 2600 X. per X. X. ya, ini akan tetap sama ya. Kalau perbandingan senilai kita akan selesaikan atau kita ingin cari nilai yang tidak diketahui. Nah, kita lakukan perkalian secara silang ya. Perkalian secara silang. Artinya ini 13 dikalikan X, 6 dikalikan 2600. Nah, ingat yang dikalikan 6 kali 2600 ya. Nah, berarti nilai X itu kita bisa langsung ke tulis X. Ya, nilai berat yang dicari itu sama dengan X adalah 6 kali, ini ingat urutannya, 6 kali 2600, 6 kali 2600 bahagi 13 ya. 13-nya kan dari sini sebenarnya kan. Dari sini. Pindah ke bawah ya, pembagian. Ya, kita lihat saja di sini. Kalau dia dikalikan X, nah berarti dia jadi pembagiannya, jadi bawah. Pembaginya ya. Ya, itu untuk perbandingan yang senilai. Nah, dari sini kita bisa kalikan secara langsung, atau bisa juga kita sederhanakan saja pecahannya. Ya, ini 13, ya 26 dan 13 itu merupakan faktornya. Jadi kita bisa sederhanakan 13 bahagi 13 itu dapat 1. 2600 dibagi 13 ya, 26 bagi 13 dapat 2 ya, 2 kali 13, 26. Sehingga ini susunannya menjadi 6 kali 200 per 1 ya. Atau bisa langsung kita tulis kalau di bawah sudah 1 ya. Kalau di bawah sudah 1 langsung saja ditulis 6 kali 200. Ya, karena di bawah kan sudah 1. Kecuali kalau yang di bawahnya selain 1 ya. Pembaginya selain 1 tetap ditulis. Nah, berarti sama dengan 1200 gram. Nah, karena di sini yang ditanyakan berapa ons ya. Ya, berapa ons berarti dibagi 100 ya. 1200 dibagi 100. Ya, seharusnya ini 12 ya. Bukan 1,2 ini. Di modulnya tidak sempat diedit. Seribu 1200 gram sama dengan 12 ons ya. Karena 2600 gram itu 26 ons. Ya, ini 12, ya 15, 22. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk perbandingan senilai, ya kita susun dulu perbandingannya, kita lihat. Ya, kemudian kita kalikan secara silang. Ya, ingat yang urutannya. Seperti ini. Nah, kalau dalam matematika rumusnya itu adalah A per B sama dengan C per D. Ya, ini dikalikan silang. Berarti A kali D sama dengan B kali C. Ya. Ini untuk yang senilai. Jadi dikalikan secara silang. Seperti ini. Nah, bagaimana dia dikatakan senilai? Nah, apelnya berkurang. Di sini apel nilai banyak apelnya berkurang. Beratnya juga berkurang ya. Dari 2600 ke 1200. Ya, itu maksudnya senilai. Apelnya bertambah 6 dari menjadi 13, beratnya juga bertambah. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Lanjut. Ya, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini adalah jarak antara kota Yogyakarta dan Solo
60 km ya, jarak sebenarnya. Nah, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 3 cm. Nah, jadi ada jarak pada gambar dan jarak yang sebenarnya. Ya, peta tersebut mempunyai skala titik-titik. Nah, ya, ingat skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak yang sebenarnya. Jadi ini jarak pada peta 3 cm, jarak sebenarnya 60 km. Nah, seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa dalam perbandingan satuannya harus sama ya. Maka di sini 60 km harus diubah dulu ke sentimeter ya supaya sama. Sentimeter. Ya. Ya, bagaimana cara mengubah ke sentimeter? Ya, kita bisa mulai dulu ke meter ya. Kalau ke meter berarti dikalikan 1000 menjadi 60.000 60.000. 60.000 meter. Nah, kemudian dari 60.000 meter Ubah lagi ke ke sentimeter. sentimeter dikalikan berapa? Dikalikan 100 ya. 100. Jadi 60 juta ya. 6 juta. Oh iya 6 juta ya. 6 juta sentimeter. Nolnya jadi 6 ya. Ini 4 ini 2. Jadi 6 juta sentimeter. Oke, jadi sekarang perbandingannya menjadi 3 cm berbanding 6 juta sentimeter. Jadi 3 cm jarak pada gambar itu sama dengan 6 juta sentimeter atau 60 km jarak yang sebenarnya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi dengan cara ya, dua-duanya dibagi dengan 3 ya. 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. 2, ya, 2 juta. Artinya skala peta tersebut 1 berbanding 2 juta. Setiap 1 cm pada gambar sama dengan 2 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Kalau 1 cm sama dengan 2 juta. Ya, kalau 3 cm berarti 2 kali 3, 6 juta. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di situ ya, Bapak Ibu. Jadi itu perbandingan pada skala ya. Ya, baik kita lihat yang berikutnya nomor 3 ya. Ini juga yang soal-soal dengan bentuk seperti ini yang selalu muncul ya. Ya, perbandingan dengan menggunakan nilai jumlah atau selisih ya. Perbandingan kelereng adalah 3:7:9. Nah, jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96, jumlah kelereng ketiganya adalah titik-titik. Nah, jadi kalau kita ingin mencari soal seperti ini, ya sebenarnya gampang sekali ya. Kita tinggal menjumlahkan perbandingannya, kemudian dibahagi dengan jumlahnya. Ya, karena di sini yang diketahui adalah jumlah kelereng Fajri dan Fikri. Ya. Jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir. Berarti yang kita jumlahkan adalah perbandingan dari dua orang ini juga, Fajri dan Fikri. Jadi 3 dan 9 per 96. Jadi perbandingan Fajri dan Fikri berarti 3 tambah 9 per kelerengnya ada berapa? Ada 96. Itu sama dengan perbandingan antara ketiganya. Jadi 3 tambah 7 tambah 9 per jumlahnya ya. Seperti itu. Nah, perbandingannya berbentuk perbandingan yang senilai. Sama seperti yang di atas. Ya, jadi di sini tulis 12 per 96 sama dengan 19 per X. 19 per X.
Nah, Bapak Ibu kita bisa sederhanakan dari sini ya, dari pecahannya. Supaya lebih mudah kita menghitung. Misalkan di sini 12 kita sederhanakan, 12 bagi 12, 96 bagi 12. Ya, 12 bagi 12 sama dengan 1 ya. 96 bagi 12 dapat 8. Nah, berarti ini sama dengan 1/8 8. 19 per X. Ya, tinggal dikalikan secara silang. Hilang. Jadi 1 kali X, 19 kali 8. Ya, berarti pembaginya yang ini ya. Pembaginya itu yang dikalikan dengan X ya. Yang di bawah ini. Yang Ya. di bawah sini. Ini kalau ini di bawah sini. Jadi, kita bisa tulis X-nya atau jumlah kelerengnya. Ini kan di bawah jumlah kelereng yang dicari. Sama dengan 8 kali 19 19. kali 8 per 1 atau langsung 19 kali 8 sama dengan 152. Ya. Jadi bentuk perbandingannya kalau secara lengkap ditulis 12 per 96 itu sama dengan 19 per 152. Oke, sampai situ ya. Ya, kalau ini yang diketahui adalah jumlah ya. Nah, kalau yang diketahui misalkan selisihnya. Ya, selisih itu berarti pengurangan ya. Ya, berarti yang kita ambil juga pengurangan. Misalkan selisih antara Fajri dan Fikri. Berarti 9 dikurangi 3. 3. Berarti di situ yang ditulis 9 kurang 3. Di sini juga per selisihnya ya, selisihnya. Kalau diketahui selisih. Ya, seperti itu. Karena yang di sini diketahui adalah jumlahnya, maka yang di atas itu juga adalah jumlahnya. Jadi menyesuaikan seperti itu. Ya, soal-soal yang seperti ini biasanya berputar-putar di situ ya. Kalau bukan jumlah pasti selisih. Ya, yang jelas cara pengerjaannya sama ya, menggunakan perbandingan senilai ya. Perbandingan yang senilai. Ya, ingat kalau perbandingan senilai dikalikan secara silang. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke perbandingan yang berbalik nilai. Ya, lawannya. Nah, kalau yang berbalik nilai, ya, namanya saya berbalik ya. Artinya kalau yang satunya bertambah, nah, nilai yang lain, nilai variabel lain malah akan turun ya, atau berkurang. Ataupun yang satunya turun, maka yang lainnya naik ya. Ya, misalkan seperti ini. Contohnya ada di soal-soal yang seperti ini ya, membangun proyek atau pekerjaan. Ya. Untuk membangun sebuah proyek dibutuhkan 6 orang pekerja dalam waktu 12 hari. Nah, artinya kalau semakin banyak orang yang bekerja, secara logika pasti pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Atau waktunya akan berkurang ya. Yang 12 hari berarti akan lebih cepat dari 12 hari. Ya. Sebaliknya kalau orangnya berkurang, ya waktunya akan lebih lama ya. Ya, secara logika awalnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, cara hitungannya kalau untuk yang berbalik nilai, nah, kalau dalam secara matematis ya, kita misalkan A per B berbanding C per D. Nah, kalau kita sudah susun perbandingannya, tinggal kita kalikan saja secara lurus ya. Jadi A kali C, B dikalikan D. Ya. Kita bisa kalikan secara lurus seperti ini. Ya, dengan catatan kita sudah tahu perbandingannya apa saja. Kita sudah susun perbandingannya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ini antara pekerja dan hari ya. Ya. Ya.
6 orang pekerja membutuhkan waktu 12 hari. Jadi antara pekerja dan hari. Ya, 6 orang pekerja itu 12 hari. Ya, kalau 9 pekerja kira-kira berapa hari? Ya, yang dicari berarti yang di sini. Ya, secara logika pasti lebih cepat ya, berarti kurang dari 12. Ya, jadi berarti jawabannya tidak mungkin 13 ya. Ya. Secara logika pasti lebih cepat, tidak mungkin lebih lama ya, karena sudah banyak orang yang bekerja. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Seperti ini. 6 kali 12, 9 kali X. Nah, ingat yang menjadi pembagi itu adalah yang dikalikan dengan variabel. Yang jadi pembagi ya. Berarti X sama dengan ya 6 kali 12 ataupun 12 kali 6 di sini. Bahagi 9. Nah, kita bisa manfaatkan sifat-sifat pecahan ya, pembagian supaya nilainya lebih kecil ya. Yang kita kalikan tidak terlalu banyak. Jadi misalkan 9 bahagi 3 ya dapat 3. Ya, 12 bahagi 3 dapat 4. Sehingga ini jadi 6 kali 4 per 6 3. kali 4 per 3. Ini diperkecil lagi. 3 bahagi 3 dapat 1. 6 bahagi 3 dapat 2. 6 kali 4. 6 bahagi 3 dapat 2 ya. 2. 6 bagi 3. Sehingga ini 2 kali 4 sama dengan 8. Artinya dengan 9 pekerja bisa selesai dalam waktu 8 hari ya. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa sederhanakan pecahannya supaya yang kita kalikan tidak terlalu banyak. Ya. Oke, jadi di situ bedanya Bapak Ibu. Kalau yang berbalik nilai perkaliannya langsung ya. Kalau yang senilai ya kali silang. Nah, makanya kita harus susun dulu perbandingannya seperti ini. Ya. Kita bisa kemudian kita tentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai. Kalau pekerja dan hari berarti berbalik nilai, langsung dikalikan. Nah, ini ada beberapa tipe soal yang berhubungan dengan perbandingan ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, ini ada kombinasinya. Proyek perbaikan jalan, nah kalau proyek-proyek seperti ini pasti itu berbalik nilai. Tapi kita lihat di sini, 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang ya. Ya, saya akan tulis di sini ya, Bapak Ibu. Ya, ini pekerja dan hari. Ya. 15 orang itu ya, atau sesuai soal saja ya. Harinya dulu yang ditulis. Hari dan pekerja. 30 hari pekerjanya adalah 15. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan berarti kurang 6 ya. Ya. 24. Berarti ini masih 15 orang. Nah, kemudian dihentikan selama 4 hari. Berarti yang kita cari sekarang adalah 20. Nah, agar selesai tepat waktu kira-kira berapa pekerja yang dibutuhkan ya? X. Nah, berarti ini yang kita cari. 24 per 15, 20 per X. Ya, 24 per 20, 15 per X ya. Ya, kita sudah tahu susunannya di sini. 20 yang dikalikan dengan X berarti X-nya sama dengan 24 kali 15 per 20. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi bilangannya. Ya, kita bisa bahagi berapa ya? Bahagi 4 ya.
Ini bagi 4, ini juga bagi 4. Ya, kita bisa mulai dari angka yang besar. Ini dapat 5 ya. 5 Ini 24 bagi 4 dapat 6. 6 kali 15 per 5. Nah, ini bisa dibagi lagi karena ada 5 dan 15. 5 bagi 5 dapat 1. 15 bagi 5 dapat 3 3 ya. Berarti 6 kali 3 per 1 ya. 6 kali 3 per 1. Atau langsung 6 kali 3. Berarti 18 orang. Ya. Berarti dalam waktu 20 hari maka dibutuhkan 18 pekerja ya. Ya. 15, 20, 18. Artinya pekerja tambahan yang diperlukan adalah 18 dikurangi 15 ya. Atau 3 orang. orang. Nah, seperti itu. Jadi pekerja tambahan yang diperlukan adalah 3 orang. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, jadi di sini soalnya dimodifikasi ya. Nah, kita lihat yang kedua, soal yang kedua ya. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Perbandingan jumlah kelereng Barata dan Chandra adalah 2 berbanding 5. Sedangkan perbandingan jumlah kelereng Chandra dan Dewa adalah 3 banding 4. Ya, jika jumlah kelereng ketiga anak tersebut adalah 246, maka selisih kelereng Dewa dan Chandra adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini perbandingannya adalah, apakah sudah sama perbandingannya? Di sini ada 3 orang kan? Barata, Chandra, dan Dewa. Saya misalkan B, C, D saja. B, C, dan D. Nah, B banding C itu adalah 2 berbanding 5. Tetapi C banding D-nya adalah 3 berbanding 4. Nah, di sini kan C-nya tidak sama ya. C-nya di sini 5, di sininya 3 ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang tidak sama seperti ini kita harus samakan dulu. Artinya kita lihat ini 5 dan 3-nya kira-kira berapa ya nilai yang sama. Supaya bisa sama ya. 5 dan 3 ini. Ya, 15 lagi. Ya, 15 ya. Berarti ini kita kalikan, yang di atas kita kalikan 3 semuanya. Yang di bawah kita kalikan 5 semuanya. Nah, sehingga ini jadi 6, 15, ini juga 15, 3 kali 5, ini kali 3. Nah, 5 kali 4, 20. Sehingga sekarang perbandingannya sudah setara ya. B berbanding C berbanding D itu adalah 6 berbanding 15 berbanding 20. Nah, sekarang kita sudah bisa sesuaikan dengan soalnya. Ya. Jumlah kelereng ketiga anak tersebut adalah 246. Nah, berarti perbandingan antara perbandingan jumlah kelereng dibagi dengan jumlahnya ya sama dengan yang ditanyakan di sini adalah selisih. Berarti selisih dari perbandingan itulah dibagi dengan selisihnya, selisih kelerengnya. Jadi kita bedakan di sini selisih dari perbandingan ya dan selisih dari jumlah kelerengnya ya. Ya. Kalau jumlah perbandingannya, ini kan jumlah kelerengnya. Jumlah perbandingannya yang kita jumlahkan ini 6 tambah 15 tambah 20 ya. Berarti
6 tambah 15 tambah 20 per 246 itu sama dengan selisih antara Dewa dan Chandra. Ya, Dewa dan Chandra di sini adalah 20 dikurangi 15 ya. 20 kurang 15 per X. Itu yang dicari kan? Ya, saya lanjut di sini ya. Bisa kelihatan deh Bapak Ibu? Bisa. Coretannya. Ya, 6 tambah 15 tambah 20 ini adalah jumlah perbandingan ya. 246 ini adalah jumlah kelereng. Ya, selisih ini antara Dewa dan Chandra berarti 20 kurang 15 ya selisihnya. Ya. Yang kita carikan selisih kelereng X ya. Berarti 6 tambah 15 tambah 20 sama dengan ya, 41 per 246 sama dengan 5 per X. Nah, kita bisa sederhanakan dari sini. Ya, 41 per 246 ini kalau ini kalau dikali 6, 6 kali 1, 6, 6 kali 4, 24 ya. Ya, berarti ini bisa kita perkecil ya. Ini dibagi 41, ini juga dibagi 41, dapat 1 per 6 sama dengan 5 per X. X ya. Artinya X sama dengan 5 kali 6 ya 5 kali 6 per 1 atau langsung 5 kali 6 ya. Kalau 1 itu langsung dihitung saja. 30. 30 ya. 30 ini adalah apa? Selisih kelereng Dewa dan Chandra. Selisih kelerengnya adalah 30. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin buktikan, kita ingin cari kelereng masing-masing, ya, caranya seperti apa? Nah, tinggal kita bisa modifikasi rumusnya. Ini kan 41 per 246 ya. Kalau kita ingin cari kelerengnya Dewa berarti ya yang dicari di sini adalah ini 6 berapa 20 ya 20 berarti 20 kali 6 ya itu kelereng Dewa 20 kali 6 berarti 120 ya. Kalau Chandra berarti 20 kali 15. Maaf. 15 kali 6 ya. 15 kali 6 berarti 90. Nah, kita lihat di sini kalau dikurangi 120 kurang 30, ini kan selisih kelereng Dewa dan Chandra ya, kita dapatkan 30. Nah, di sini juga kalau kita kurangi, kita lihat selisihnya adalah 30, cocok ya. Jadi selisih kelereng Dewa dan Chandra itu 30. Ya, sama dengan yang kita cari secara langsung menggunakan rumus dari perbandingan yang senilai. Ya, jadi masing-masing kelereng mereka itu adalah ini. Tinggal dikalikan 6 ya. 20 kali 6, 15 kali 6, ya 6 kali 6. Ya. Berarti kalau Barata, ya, kita lihat di sini Barata itu adalah 6 kali 6, 36. Nah, di sini kan jumlahnya 246 kan. Nah, kalau ini dijumlahkan, seluruh kelereng mereka adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, tambah 1, 246 ya. Jadi sama ya. Jumlah kelereng mereka adalah 246 dan selisih kelereng antara Dewa dan Chandra ini dikurangi dapat 30. Ya, jadi cocok ya. Ya, jadi kita bisa gunakan dari sini. Rumus ini bisa dimodifikasi. Ya, kalau angkanya terlalu besar, kita lihat apakah bisa diperkecil atau tidak ya.
Ya, supaya yang dikalikan tidak terlalu banyak. Oke, bisa lanjut sampai soal berikutnya? Lanjut, Pak. Ya, sudah full di sini ya coretannya. Ya, saya hapus yang ini ya. Nanti ada ini saya rekam ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton nanti setelah ini. Kalau kelewatan nanti bisa diulang lagi. Ya. Jadi meetingnya saya record, tenang saja. Bisa dilihat kembali. Ya, di sini terdapat pakan 45 kg ya. Ini sudah ada 3. 45 kg yang dapat dihabiskan 120 ekor ayam dalam satu hari. Nah, berarti ini sudah ada kombinasi ya. Sudah ada lebih dari 3 besaran yang akan dibandingkan ya. Jadi ada ayam, kemudian ada makanan atau pakan dan waktu ya. Nah, jika ditambahkan ayam sebanyak 160 ekor, ya berapakah pakan yang harus ditambah dalam 3 hari? Ya, yang harus ditambah ya. Karena sudah ada 45 kilo, jadi kita tinggal lihat penambahannya. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita bisa gunakan cara seperti tadi ya, perkalian silang dan perkalian searah. Nah, tetapi harus kita pisahkan dulu mana yang senilai dan berbalik nilai. Nah, kira-kira mana yang senilai ya? Antara makanan ayam dengan hari. Mana yang senilai dan mana yang berbalik nilai. Ya. Jadi yang berbalik nilai kita letakkan di paling ujung ya, dari urutannya. Nah, di sini semakin banyak ayam, artinya semakin banyak makanan yang diperlukan ya. Dan waktunya harusnya lebih sedikit ya. Antara ayam dengan waktu ya. Semakin banyak ayam yang makan, artinya lebih cepat habis ya. Waktunya lebih sedikit. Berarti ayam dan makanan perbandingannya senilai, ayam dan hari perbandingannya berbalik nilai ya. Ya, jadi susunannya harus kita pisahkan. Kita mulai dari ayam dulu, banyak ayam, kemudian pakannya dan hari ya. Ya, jadi antara ayam dan pakan dia perbandingannya senilai, ayam dan hari perbandingannya berbalik nilai. Ya, jadi itu catatan pertama, pisahkan. Ya, kalau kita mengerjakan yang 3 seperti ini, pisahkan yang berbalik nilai. Yang berbalik nilai. Ya, jadi diletakkan di ujung yang berbalik nilai. Nah, jumlah ayamnya adalah 120, kemudian ditambah 160 berarti jadi berapa? Jadi 80. ya 280 ya. Tambah 160. Ya bisa kelihatan di sini Bapak Ibu ya, walaupun kecil. Jadi tambah 160. Jadi 280. Nah, pakannya 45 kg dan X ya yang kita cari. Nah, harinya adalah 1 dan 3. Oke, sekarang kita sudah susun perbandingannya. Jadi ayamnya bertambah jadi 280. Nah, pakannya yang kita cari dan waktunya sudah sesuai. Nah, kita bisa gunakan rumus perkalian silang dan perkalian searah ya. Ya, ini kan 120 dikalikan X ya, perbandingan senilai. Nah, kemudian 120 dikalikan 1 ya, kalau yang berbalik nilai. Jadi rumusnya seperti ini. Kita bisa lakukan satu kali ya, tidak dipisah. Jadi 120 kali X kali 1, ya lawannya 280 kali 45 kali 3 ya. Ya. Ya, jadi ada yang senyum, ya. Seperti ini.
ada yang sedih ya. Seperti ini. Ya, jadi kombinasinya. Ya, jadi ingat saja itu bentuknya. Ya, jadi 100 susunannya adalah 120, ya, saya tulis di sini ya. 120 kali X kali 1 sama dengan 280 kali 45 kali 3 ya. Tanda kalinya saya misalkan dengan titik. Nah, atau kita bisa sederhanakan karena di sini dikalikan 1 berarti ingat yang X dikalikan X ini jadi pembagi ya. Jadi X-nya sama dengan 280 kali 45 kali 3 per 120. Ya. Jadi seperti ini susunan yang akan dihitung untuk mendapatkan pakan yang ditambah ya. Ya, kita bisa gunakan lagi penyederhanaan ya. Ini bahagi 3, ini bahagi 3, dapat 1 ya. Ini bahagi 3, ya, dapat berapa? 280 kali 45 kali 1 atau 280 kali 45 di atas. Di bawahnya bagi 3 dapat 40 ya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi yang 40. 40 dan 28 ya. Ya, nolnya dicoret bisa. Kemudian 4 bahagi 4, 28 bahagi 4 ya. 28 bagi 4 dapat 7 kali 45 per 1 atau 7 kali 45. Ya, bisa disederhanakan seperti itu ya. Supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Oke, berarti pakan yang ditambahkan adalah 7 kali 45. Bukan yang ditambah ya, yang dibutuhkan adalah 7 kali 45. Berarti sama dengan ya 7 kali 40 280, 7 kali 5 35. 280 tambah 35 berarti 8 tambah 3 dapat 11 ya. 315 kilogram. Ini yang dibutuhkan untuk 280 ekor ya. Karena sudah ada 45 kilo, maka yang ditambah adalah sisanya ya. 315 dikurangi 45. Dapat ya 314 dikurangi 245. Ya, dapat berapa ya? 70. 270 ya. 70. 5 kurang 5 0, 9 kurang 4 ya dari 30 ya 270 ya. Sebelas kurang 4 dapat 7. Ya, 270 kilogram. Ini yang ditambahkan ya. Pakan yang ditambahkan. Ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa susun dulu perbandingannya kalau sudah ada 3 seperti itu. Kita susun kemudian ingat dipisahkan yang berbalik nilai ya. Yang berbalik nilai diletakkan di ujung. Jadi yang senilai dulu, yang senilai ya. Perbandingan yang senilai dulu yang diletakkan berdekatan. Setelah itu ya bisa kita gunakan rumus ini, senyum dan sedih ya. Dari atas kali silang, kemudian ke atas. Ya, begitu juga yang bawahnya kali silang, kemudian ke bawah. Nah, ingat yang dibahagi itu yang menjadi pembaginya adalah yang dikalikan dengan X ya. Yang dikalikan dengan variabel, itu yang jadi pembagi atau yang berada di bawah ya. Oke? Ya, bisa sampai di situ ya.
Ada yang ditanyakan? Nah, biasanya waktu itu berhubungan dengan yang berbalik nilai. Ya, sudah. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak coretan-coretannya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ya, bisa dilanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini pekerjaan membangun sebuah warung ya dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ya, artinya ya satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 30 hari. Berarti sepertiga puluh ya. Pekerjaan per hari ya. Ini kemampuannya ya. Pak Zulkifli berarti Z ya. Saya misalkan Z. Kemudian Pak Sahlan atau S dalam waktu 20 hari berarti satu pekerjaan per 20 hari. Nah, sekarang mereka bekerja bersama-sama ya. Ya, karena mereka bekerja bersama berarti kita jumlahkan ya Z tambah S atau 1/30 ditambah 1/20. Sehingga menjadi ya karena ini 1 berarti 20 tambah 30 per 20 kali 30. Ya. Ya, jadi berapa Bapak Ibu? 50 per 600 ya. Atau disederhanakan menjadi 5/60. Nah, supaya kita bisa tentukan harinya, kita perkecil seperti ini. 1 ya. Dalam kali ini ditanyakan berapa hari. Ini kan kalau kita gunakan satuannya berarti 5 pekerjaan 5 pekerjaan ya per 60 hari ya. Pekerjaan per 60 hari. Nah, kalau kita sederhanakan berarti ini dibagi 5, ini dibagi 5 ya. Sehingga sisanya adalah 1 di sini 12. Artinya pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari ya. Ya. Jadi 5/60 ya saya tuliskan di sini. 5/60 sama dengan 1/12. Artinya diselesaikan dalam waktu 12 hari. Karena mereka bekerja bersama. Oke? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Jadi karena mereka bekerja bersama dijumlahkan ya. Sini 1/30 ditambah 1/20. Ya, ini berarti di sini kita samakan penyebutnya. Berarti 1 kali 20, 1 kali 30. Ya, pecahan penyebutnya jadi 20 kali 30 ya. 600. Jadi 50/600 disederhanakan menjadi 5/60. Nah, 5/60 kita sederhanakan lagi menjadi 1/12 ya. Artinya satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 12 hari. Ya, itu beberapa tipe soal yang berhubungan dengan perbandingan ya. Baik perbandingan yang senilai ataupun yang berbalik nilai maupun yang gabungan seperti ini. Ya, mungkin kita bisa lihat latihan soal yang lain. Kita bisa klasifikasi mungkin mana yang senilai dan berbalik nilai ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah mengerjakannya. Ya, saya buka dulu soalnya tadi. Oke, ya. Bisa kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, nanti ya tapi kita tidak kerjakan sampai terakhir ya nanti.
Ya, nanti silakan Bapak Ibu lanjutkan hitungannya. Oke, di sini peternak mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 20 ekor sapi selama 15 hari. Ya, berarti ini banyak sapi dan waktu ya, dan hari. Banyak sapi dan waktu ya. Ya, 20 ekor sapi bisa menghabiskan makanan dalam waktu 15 hari. Nah, sekarang sapinya berkurang 10%. Berarti kita hitung dulu 10% itu berapa? 10/100 kali 20 atau 1/10 kali 20 atau 1 kali 2 ya. Berarti 2 ekor. Nah, tetapi dia membeli lagi beberapa ekor sapi sehingga persediaan pakannya akan habis dalam waktu 12 hari. Nah, di sini malah makanannya lebih cepat habis. Artinya sapi yang dimiliki lebih banyak dari 20 ekor ya. Nah, tapi kita belum tahu berapa yang dibeli. Ya, yang kita tahu hanya berkurang 2 ekor, berarti tinggal 18. Ya. Ya, 18 ini ditambah beberapa ekor ya. Kita belum tahu, berarti 18 ditambah X. Nah, ini akan kita cari. Ya, 18 tambah berapa ekor ya. Nah, sama seperti perbandingan yang tadi. Nah, ini kira-kira termasuk perbandingan yang mana? Senilai atau berbalik nilai? Bapak Ibu. Perbandingan yang senilai atau berbalik nilai yang ini? Ya, di sini sapinya bertambah, ya waktunya berkurang ya. Berarti perbandingan yang berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Ya, berarti bisa kita kalikan secara langsung ya. Ya, ingat yang ada dengan X itu jadi pembaginya. Ya, berarti ya, ini masih ada X-nya. Jadi kita taruh 18 tambah X sama dengan 20 kali 15 per 12. Ingat yang dikalikan dengan X itu yang jadi pembagi. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 12 dibagi 3. Ini juga dibagi 3. Sehingga ini menjadi 20 kali 5 per 3. Ya. Per 4 ya, maaf. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Ya, ini dibagi 4, dapat 1. Ini dibagi 4 ya. Sehingga jadi 5 kali 5. Ya. Ya, kita lakukan modifikasi seperti ini. Sehingga kita dapatkan bahwa banyak sapi yang dibeli adalah 25. Nah, kira-kira dari 18 ekor itu ditambah berapa supaya dapat 25? Ya, itu tinggal kurangi saja. Kita putar X sama dengan 25 dikurangi 18. Sama dengan 7 ekor. Ya, jadi sapinya sekarang sudah 25 ekor. Ya, 25 ekor ya. Sehingga makanannya lebih cepat habis ya. Yang 20 hari habis yang 20 ekor habis 15 hari. Sudah 25 ekor habis 12 hari. Artinya sapinya ditambah atau membeli lagi sebanyak 7 ekor ya. Oke. Ya, bisa sampai di situ ya? Iya, Pak. Oke.
Nah, untuk nomor 2 sama dengan soal yang ada tadi, yang kita bahas tadi. Ya, yang di sini ya. Di modul ketiga yang ini. Nomor 2, jadi Bapak Ibu bisa lanjutkan. Nah, ini adalah perbandingan yang senilai ya. Senilai ya dengan menggunakan jumlah dan selisih ya. Berarti ini ya, jumlah uang mereka 720.000, selisih uangnya berapa? Ya, berarti ini 8 ya, 3 tambah 5, ini kan jumlah 8 per 720.000 sama dengan ya selisihnya berarti 2 per X ya. Kemudian dikalikan silang. Ya, silakan dilanjutkan latihannya sebentar ya. Nah, kita lihat lagi soal yang lain ya. Ya, kalau yang ini waktu dan pekerja, ya berarti sudah jelas berbalik nilai ya. 132 hari ya itu untuk 72 pekerja. Nah, sekarang pekerjanya sudah ditambah ya 24 orang, berarti 72 tambah 24. Jadi berapa? 96 ya, 96 pekerja. Ya, berarti waktunya seharusnya lebih cepat ya. Ini waktu dan pekerja. Berarti ini X ya. Ya, ini perbandingan yang berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Jadi dikalikan secara langsung. 32 kali 72 ya X dikalikan 96. Ya, karena ini ditambah ya, berarti kita jumlahkan. Oke. Yang nomor 4 ya, sebuah mobil, nanti dilanjutkan sendiri ya Bapak Ibu. Ya, supaya waktunya tidak terlalu banyak yang digunakan. Ya, supaya Bapak Ibu bisa latihan ya. Jadi kita tidak bahas lagi satu persatu. Baik, di sini nomor 4 ya, jarak dari kota A ke kota B ditempuh dengan waktu 1,2 jam ya. Ya, ini waktu dan kecepatan. Waktu dan kecepatan. Ya, 1,2 jam dengan kecepatan 80 km. Nah, agar dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, 60 menit berarti langsung diubah saja menjadi 1 jam ya. Ya, berapa kecepatan yang harus dicapai ya? Berarti sini X yang dicari kecepatan. Ya. Harusnya kalau waktu lebih berkurang, ya kecepatannya bertambah ya. Ya, ini kan berkurang. Kurang berarti harusnya tambah. Artinya ini adalah perbandingan yang berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Ya, berarti dikalikan langsung ya. Ya, silakan dilanjutkan hitungannya. Jadi 1,2 kali 80 bahagi 1 ya. Ya, ini sudah gampang hitungannya. 80 kali 1,2 bahagi 1. Nah, itu berapa? Harusnya lebih tinggi dari 80 ya. Tidak mungkin dia 60 karena mobilnya lebih lambat kalau 60. Ya, sudah kelihatan jawabannya. Ya, pasti lebih dari 80 berarti 96 ya. 80 kali 1,2 berarti 96 km. Nanti silakan dikalikan untuk membuktikan hitungannya. Oke, sekarang yang kelima. Ya, sebotol sirup dapat dibuat 120 gelas minuman jika dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 bagian sirup untuk 5 bagian air. Berarti di sini 1 bagian sirup untuk 5 bagian air berarti 6 ya. Ya, 1 sirup dan 5 air berarti 6.
itu menghasilkan 120 gelas. Ya, sekarang yang ditanyakan adalah banyak gelas minuman yang diperoleh jika perbandingan larutannya adalah 1 bagian sirup untuk 4. Ya, berarti berkurang ya. Dari 6 jadi tinggal 5 campurannya. Ya, harusnya kalau airnya berkurang berarti minumannya juga berkurang ya. Berarti lebih kecil dari 120. Ya, berarti ini perbandingan yang senilai ya. Perbandingan senilai. Ya, jadi 6 kali X, 5 kali 120. Ya, silakan dilanjutkan hitungannya sebagai latihan. Ya. Ya, untuk soal-soal yang lainnya, ya mungkin Bapak Ibu bisa kita diskusikan saja di grup ya. Jadi kalau Iya, ada Pak. soal-soal yang kurang dipahami bentuknya nanti silakan didiskusikan di grup. Iya. Ada, Pak, Oh, satu nomor, minta tolong ya ya. dijelaskan. Nomor 14, Pak. Nomor 14. Oke, kita lihat 14 ya. Ini perbandingan AI dan R ya. Oh, ini sama dengan yang tadi ya. A sama dengan, kita lihat di sini, A sama dengan 2/3 I. Ya, berarti A berbanding I sama dengan 2/3 ya. Ini kan kali kan? Ya, kalau jadi pembaginya berarti A banding I sama dengan 2/3. Ya, sedangkan I itu sama dengan 2/5 R. Artinya I banding R, I berbanding R itu sama dengan 2/5. Nah, berarti apa yang tidak sama di sini? Ini kan dua-duanya ada I kan? Ya, tapi nilainya tidak sama. I-nya adalah 3 dan di sini 2. Ya, seperti yang di pertama sini. Yang ini ya. Ya, harus kita samakan I-nya. Ya, kalau kita susun ini menjadi, ya, kalau A banding I banding R ini menjadi 2/3. A banding I-nya 2/3. I banding R-nya adalah 2/5. Nah, maka ini harus disamakan. Kira-kira disamakan jadi berapa? 3 dan 2 ya. Kita samakan kira-kira jadi berapa? 6. Ya, 6. Berarti ini dikalikan 2 semuanya ya. Iya. Ya, ini dikalikan 3 semuanya. Oh iya, Pak. Ya. Sehingga ini menjadi 4/6. Ini menjadi 6/15. Ya, sehingga A berbanding I berbanding R itu sama dengan 4/6. Sudah sama kan? 4/6/15 ya. Berarti jawabannya yang C. Ya. Ya, jadi pengecohnya di sini ya, di bentuk ini. Iya, Pak. Kalau dituliskan Kita saja seperti yang sudah ini kan bingung, lebih Pak. mudah ya. Kalau yang Iya. dituliskan seperti contoh yang tadi lebih mudah untuk dihitung ya. Ya, dia pertama itu yang ini. Ya, ya konsepnya sama seperti ini. Kita tinggal menyamakan saja. Ya. Mungkin ada lagi? Nomor 15 ini, Pak. Saya juga bingung sih. Nomor 15 ya, ini juga soal yang ya sudah tidak bisa ini. Oke. Nomor 15 ya. Denah gedung pada kertas yang berukuran 40 kali 30 dan ukuran gedungnya 32 meter kali 28 meter. Oke. Skala yang mungkin digunakan. Nah, karena ini ukuran kertasnya adalah 40 kali 30, sedangkan ukuran gedungnya 32 kali 28. Ya, jadi kita lihat mana yang perbandingannya kira-kira mencukupi
32 ya. Mencukupi 32. Kalau dia 1:20 berarti 40 cm pada gambar sama dengan 40 kali 20 ya. Ya, berarti 800. 800 meter ya. 800 cm hanya 8 meter, sedangkan ini gedungnya 32 meter kan. Berarti tidak akan cukup di sini. Ya, kalau yang ini 40 kali 25 ya itu 1000. Berarti 10 meter. Sedangkan yang akan digambar itu 32 meter. Ya, jadi tidak cukup kan? Iya, iya benar, Pak. Kalau yang ini 40 kali 40 1600 cm, 16 meter. Ya, tidak cukup juga. 40 kali 50 ya, 4 kali 5 20 ya. 2000 cm. Berarti 20 meter ya. Ya, sedangkan ini tidak cukup juga. Ini kan 32 meter yang akan digambar. Jadi kurang. Tidak bisa menggunakan skala ini. Nah, yang terakhir yang ini 40 kali 100 berarti 4 kali 1 4 4000 ya sentimeter. 40 meter. Nah, kalau ini kan cukup karena gambarnya hanya 32 meter. Oh, Ya, sedangkan yang akan di kertasnya itu adalah 40 meter ya. Jadi masih cukup di sini. Kalau ini kurang ya. Tidak cukup gambarnya. Yang mau digambar 32 sedangkan ukuran kertasnya hanya 20, jadi tidak cukup ya. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu maksudnya? iya, Pak. Iya, iya. Ya. Bisa, Pak. Oke, kalau nomor 16 sama dengan yang tadi ya, selisih dan jumlah ya. Kurang lebih caranya hampir sama. Iya, Pak. 16 bisa, Pak. Kalau jumlah berarti 1 tambah 3 ya. Kalau selisih berarti 2 ya. Iya. Ya, sama caranya. Menggunakan perbandingan senilai. Ya, jadi 2 per 120.000. Ya, karena ini selisih berarti ya karena kita cari jumlah berarti 4 per X ya. Dikalikan silang. Ya, silakan dilanjutkan. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, yang lain rata-rata hanya perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Ya, jadi nanti mungkin bisa kita diskusikan di grup ya saja ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di situ dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Ya, untuk latihan soal, nah, kalau ada kesulitan silakan bisa didiskusikan nanti di grup ya. Ya, untuk meetingnya juga sudah saya record, saya rekam, jadi bisa dinonton kembali. Nanti akan saya upload dengan yang sebelumnya. Baik, ya sudah menunjukkan pukul 9:47 ya. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sudah menggunakan waktu istirahatnya malam ini. Ya, ya harap maklum ya. Ya, Ibu Fitria, Ibu Yesmiati, Ibu Yulianti, dan Ibu Yunita ya. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, saya akhiri dulu. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Nah, sebagai informasi untuk minggu ini akan dilaksanakan tryout ya, sampai modul keempat. Ya, jadi mungkin modul keempat akan kita bahas pada hari Kamis ya. Iya, Pak. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi menurut info dari Pak Bobi dari PGRI itu akan diadakan tryout untuk minggu ini. Mungkin hari Sabtu atau hari Minggu. Sampai materi modul keempat. Modul 4, Pak. Iya, sampai modul keempat katanya. Oh, iya. Jadi insya Allah kita akan bahas pada hari Kamis ya. Ya. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Ya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya akhiri meetingnya.